Di jantung kota Yogyakarta, Pak Ijo, seorang anak jalanan, tanpa sengaja menemukan sebuah tas kulit yang tampaknya biasa. Ketika Pak Ijo membuka tas itu, ia menjerit kaget karena apa yang ada di dalamnya tertulis Hendra Santoso, dan segala sesuatu yang mengerikan dan tidak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, hidupnya berbalik 180 derajat, dan ia terlibat dalam sebuah kejadian yang membuat seluruh kota bergetar. Hendra awalnya hanya ingin memberikan penghargaan atas kejujuran Pak Ijo, namun situasinya semakin rumit dan penuh tantangan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Pak Ijo, seorang anak jalanan berusia 10 tahun, sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan di jalanan Yogyakarta. Sejak kecil, ia hidup sendiri setelah ditinggalkan oleh orang tuanya yang terjebak dalam kemiskinan. Setiap pagi, Pak Ijo bangun lebih awal dan segera mencari makanan serta barang-barang yang bisa dijual di pasar Beringharjo. Meski hidupnya penuh tantangan, Pak Ijo selalu menyimpan harapan bahwa suatu hari kehidupannya akan berubah. Hari ini mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang berharga, pikirnya sambil berjalan menyusuri jalanan yang sepi sebelum fajar tiba. Di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai bangun, Pak Ijo melangkah menyusuri ganggang sempit di kawasan Kota Baru yang dikenal sebagai area tempat tinggal para orang kaya. Hatinya waspada karena ia tahu bahwa daerah ini sering dipatroli oleh satpam atau polisi. Namun, entah mengapa pagi itu, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk terus berjalan ke salah satu gang yang lebih sunyi. Di sana, di sudut yang terlupakan, matanya menangkap kilauan sebuah tas kulit hitam yang tergeletak begitu saja. Tas ini pasti milik orang kaya, gumamnya sambil mengambil tas itu dengan hati-hati. Dengan hati-hati, Pak Ijo membuka tas kulit hitam itu dan terkejut melihat isinya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang terlihat sangat penting, dengan berbagai stempel dan tanda tangan resmi. Ini pasti dokumen-dokumen penting, kata Pak Ijo pada dirinya sendiri, sambil membaca nama yang tercantum di dokumen-dokumen itu, Hendra Santoso. Ia sadar bahwa dokumen tersebut pasti sangat berharga bagi pemiliknya. Seketika, pikiran untuk menggunakan dokumen itu untuk keuntungannya sendiri melintas di benaknya, tapi ia cepat-cepat menepisnya. Aku harus mengembalikan ini kepada pemiliknya, pikirnya, mungkin dia bisa menolongku. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Pak Ijo akhirnya memutuskan untuk mencari alamat Hendra Santoso yang tertera di salah satu dokumen tersebut. Dengan hati yang berdebar-debar, ia berjalan menuju kawasan elit di Kaliurang, di mana rumah-rumah besar dan megah berjajar. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Pak Ijo tiba di depan sebuah rumah yang sangat besar, jauh lebih mewah dari apa yang pernah ia bayangkan. Dengan tangan yang gemetar, ia mengetuk pintu kayu besar yang berdiri kokoh di depannya. Tak lama kemudian, seorang pria tua berpakaian rapi membuka pintu dan menatapnya dengan tajam. "Ada apa?" tanya pria itu dengan nada dingin. "Selamat siang, Pak. Saya menemukan ini di jalanan, dan saya pikir ini milik Pak Hendra Santoso," jawab Pak Ijo sambil mengangkat tas kulit yang dibawanya. Pria tua itu, yang ternyata adalah Subekti, sang pelayan rumah, memandang tas yang dibawa Pak Ijo dengan ragu. "Ini adalah tas yang sangat penting," gumam Subekti setelah melihat isinya. Tanpa berkata-kata lagi, ia meninggalkan Pak Ijo berdiri di pintu dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan anak itu dengan berbagai perasaan campur aduk. Pak Ijo menunggu dengan cemas, berharap bahwa niat baiknya akan dihargai. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Subekti kembali dengan seorang pria dewasa yang mengenakan setelan rapi. "Kamu menemukan ini?" tanya pria itu, yang tak lain adalah Hendra Santoso. Pak Ijo mengangguk. "Iya, Pak. Saya menemukannya di gang dekat Kota Baru." Hendra Santoso menatap Pak Ijo dengan mata yang penuh kecurigaan namun juga penasaran. "Dan apa yang kamu harapkan sebagai imbalan atas pengembalian ini?" tanyanya dengan nada datar. Pak Ijo tergagap sejenak, tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa dokumen-dokumen ini kembali ke pemiliknya," jawabnya dengan suara yang sedikit gemetar. Hendra mengamati anak itu dengan lebih teliti, seolah mencari tanda-tanda kebohongan. Namun, yang ia lihat hanyalah kejujuran dalam mata anak itu. Tidak ada yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan endul,
kata Hendra dengan nada skeptis. Pak Ijo merasakan ketegangan di udara, tapi ia tetap teguh pada niat baiknya. Saya benar-benar tidak menginginkan apa-apa, Pak. Saya hanya merasa ini bukan milik saya, jadi saya harus mengembalikannya, ucap Pak Ijo dengan suara yang lebih tenang. Kata-kata itu membuat Hendra tertegun sejenak. Jarang sekali ia menemukan orang, apalagi seorang anak jalanan, yang begitu jujur dan tidak mengharapkan apapun sebagai balasan. Baiklah, kata Hendra akhirnya, suaranya mulai melunak. Kamu telah membuatku terkesan, tidak banyak orang yang memiliki integritas seperti itu. Pak Ijo merasa lega, meskipun ia masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat yang sunyi, Hendra berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih ramah. Sebagai tanda terima kasihku, maukah kamu tinggal di sini malam ini? Setidaknya, kamu bisa makan yang layak dan tidur dengan nyaman. Pak Ijo terkejut mendengar tawaran itu. Ia belum pernah membayangkan bahwa seorang pria kaya seperti Hendra akan mengajaknya tinggal di rumahnya, bahkan untuk sementara waktu. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Terima kasih banyak, jawab Pak Ijo dengan suara bergetar. Anggap saja ini sebagai balasan kecil untuk kejujuranmu, kata Hendra sambil tersenyum tipis. Pak Bekti, tolong siapkan kamar tamu untuk anak ini. Pak Ijo mengikuti Subekti ke dalam rumah yang megah, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah hidup di jalanan selama bertahun-tahun, tiba-tiba ia berada di rumah yang sangat mewah, dengan kamar tidur yang lebih nyaman dari yang pernah ia impikan. Subekti menunjukkan sebuah kamar dengan tempat tidur empuk dan selimut tebal. Ini kamarmu malam ini, kata Subekti tanpa banyak basa-basi. Terima kasih, Pak, jawab Pak Ijo dengan rendah hati, sambil duduk di tepi tempat tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Ijo merasakan apa artinya tidur dengan tenang dan nyaman. Saat ia menutup mata, pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur dan harapan. Keesokan paginya, Pak Ijo bangun dengan perasaan segar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat sekeliling kamar yang mewah, masih tidak percaya bahwa ia benar-benar ada di tempat itu. Setelah berbenah, ia keluar dari kamar dan disambut oleh Subekti yang mengantarnya ke ruang makan. Di sana, Hendra sudah duduk menikmati secangkir kopi. Selamat pagi, Pak Ijo. Bagaimana tidurmu? Tanya Hendra dengan nada hangat. Sangat nyenyak, Pak. Terima kasih banyak, jawab Pak Ijo dengan tulus. Hendra tersenyum puas. Kamu adalah tamu istimewa di sini. Setelah sarapan, kita akan berbicara lebih banyak. Pak Ijo hanya bisa mengangguk, masih berusaha menyesuaikan diri dengan situasi barunya. Setelah sarapan, Hendra mengajak Pak Ijo duduk di ruang tamu yang luas dan nyaman. Pak Ijo, apa yang kamu inginkan dari hidupmu? Tanya Hendra dengan nada serius namun lembut. Pak Ijo terdiam sejenak, mencoba memahami pertanyaan yang begitu dalam baginya. Saya tidak tahu, Pak. Selama ini saya hanya berpikir untuk bertahan hidup hari demi hari, jawab Pak Ijo dengan jujur. Hendra mengangguk, memahami betapa berat kehidupan anak ini. Bagaimana jika aku menawarkanmu sebuah kesempatan untuk belajar, untuk hidup dengan layak, dan mungkin menemukan tujuan hidupmu? Pak Ijo menatap Hendra dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Ijo akhirnya setuju untuk tinggal bersama Hendra, setidaknya untuk sementara waktu. Hendra memutuskan untuk merapikan hidup Pak Ijo dengan lebih baik, dimulai dari memberikan pakaian layak dan kebersihan diri. Hendra membawa Pak Ijo ke sebuah toko pakaian di Malioboro dan membelikannya pakaian baru yang bersih dan rapi. Pak Ijo merasa kikuk, karena seumur hidupnya ia hanya memakai baju lusuh dan tidak pernah merasakan kemewahan seperti ini. Terima kasih, Pak, ucap Pak Ijo dengan suara pelan. Tidak perlu berterima kasih, Jo. Kamu berhak mendapatkan ini, jawab Hendra sambil tersenyum. Pak Ijo mulai merasakan betapa hidupnya mulai berubah dengan cepat. Setelah mendapatkan pakaian baru, Hendra memutuskan untuk membawa Pak Ijo ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Kita harus memastikan kamu sehat, Jo, kata Hendra saat mereka menunggu giliran di klinik. Pak Ijo hanya mengangguk, tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini. Dokter yang memeriksa Pak Ijo memberikan hasil yang cukup memuaskan, meskipun ia menyarankan beberapa vitamin untuk meningkatkan kesehatan Pak Ijo. Hendra membelikan semua yang dibutuhkan tanpa ragu. Mulai sekarang, kamu akan hidup sehat, kata Hendra, dan aku akan memastikan itu. Pak Ijo merasa terharu, tidak pernah sebelumnya ada yang peduli padanya seperti ini. Keesokan harinya,
Hendra memutuskan untuk mendaftarkan Pak Ijo ke sebuah sekolah dasar swasta di Yogyakarta. Pak Ijo yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal merasa gugup, namun Hendra menenangkannya. "Kamu akan baik-baik saja, Jo. Sekolah ini akan menjadi tempatmu belajar dan berkembang," kata Hendra dengan penuh keyakinan. Pak Ijo merasa campuran antara kegugupan dan antusiasme saat mengenakan seragam sekolah barunya. Saat mereka tiba di sekolah, kepala sekolah menyambut mereka dengan ramah. "Ini akan menjadi awal yang baru untukmu, Pak Ijo," kata Hendra sambil menepuk bahu Pak Ijo dengan lembut. Hari pertama di sekolah merupakan pengalaman yang mengesankan bagi Pak Ijo. Ia merasa canggung di antara teman-teman sekelasnya yang berasal dari keluarga yang lebih berada, namun ia bertekad untuk belajar sebaik mungkin. Di kelas, ia diperkenalkan oleh guru dan disambut dengan hangat oleh anak-anak lain. "Halo Pak Ijo, ayo duduk di sini," ajak seorang anak yang duduk di barisan tengah. Meskipun awalnya malu-malu, Pak Ijo merasa diterima di lingkungan barunya. Ketika jam pelajaran dimulai, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidupnya. Waktu berjalan cepat, dan Pak Ijo mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia berangkat ke sekolah dengan seragam rapi, membawa bekal yang telah disiapkan oleh Subekti, dan pulang ke rumah untuk mengerjakan PR di bawah bimbingan Hendra. "Pak Hendra, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk sekolah," kata Pak Ijo suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. "Tidak perlu berterima kasih, Jo. Aku hanya ingin kamu memiliki masa depan yang lebih baik," jawab Hendra dengan senyum penuh kasih sayang. Hubungan mereka semakin erat, dan Pak Ijo mulai merasa bahwa ia telah menemukan figur ayah yang selama ini ia dambakan. Suatu hari, setelah beberapa bulan tinggal bersama Hendra, Pak Ijo memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Hendra, bolehkah saya memanggil Bapak dengan sebutan Ayah?" Hendra yang sedang membaca koran menurunkan kacamatanya dan menatap Pak Ijo dengan mata berkaca-kaca. "Pak Ijo, itu akan menjadi kehormatan besar bagiku," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Ijo merasa sangat bahagia. Ia mendekati Hendra dan memeluknya erat. "Terima kasih Ayah," bisiknya. Sejak saat itu, Pak Ijo tidak lagi merasa seperti tamu di rumah itu, melainkan seperti bagian dari keluarga Hendra. Seiring berjalannya waktu, Pak Ijo mulai menunjukkan prestasi yang luar biasa di sekolahnya. Hendra sangat bangga dengan perkembangan Pak Ijo yang pesat, baik secara akademis maupun sosial. "Ayah, hari ini aku mendapat nilai tertinggi di kelas matematika," kata Pak Ijo dengan penuh antusiasme saat pulang sekolah. "Bagus sekali Pak Ijo, aku tahu kamu bisa," jawab Hendra dengan senyum bangga. Pak Ijo merasa bahwa semua kerja kerasnya terbayar dengan dukungan dan kasih sayang yang diberikan oleh Hendra. Hubungan mereka semakin erat, dan Hendra semakin melihat Pak Ijo sebagai anaknya sendiri. Meskipun kehidupan Pak Ijo kini jauh lebih baik, ia tidak pernah melupakan teman-temannya yang masih hidup di jalanan. Suatu hari, ia berbicara kepada Hendra tentang keinginannya untuk membantu anak-anak jalanan lainnya. "Ayah, apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang kurang beruntung seperti aku dulu?" tanya Pak Ijo dengan penuh harap. Hendra tersentuh oleh ketulusan hati Pak Ijo. "Tentu saja Jo, aku juga berpikir hal yang sama. Kita bisa memulai sebuah yayasan untuk membantu mereka," jawab Hendra dengan keyakinan. Ide itu membuat Pak Ijo merasa sangat bersemangat. "Terima kasih Ayah, aku ingin membantu mereka sebaik yang Ayah lakukan untukku," katanya dengan mata bersinar. Hendra dan Pak Ijo mulai bekerja untuk mendirikan yayasan yang mereka impikan. Mereka merencanakan program-program yang akan memberikan pendidikan, tempat tinggal, dan dukungan bagi anak-anak jalanan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Yayasan Cita Mulia akhirnya diluncurkan secara resmi. Pada acara peluncuran tersebut, Pak Ijo berpidato dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup di jalanan tanpa harapan. Sekarang, dengan bantuan Ayah, aku ingin memberikan harapan kepada mereka yang masih berada di sana," ucap Pak Ijo. Para hadirin memberikan tepuk tangan meriah, dan Hendra merasa sangat bangga melihat bagaimana Pak Ijo tumbuh menjadi sosok yang penuh kasih dan tanggung jawab. Yayasan Cita Mulia mulai berjalan dengan baik, dan program-program pertama mereka diluncurkan. Pak Ijo terlibat langsung dalam setiap kegiatan, mulai dari mengorganisir bantuan makanan hingga mengajarkan pelajaran dasar kepada anak-anak jalanan. Ia merasakan kebahagiaan yang mendalam setiap kali melihat senyum di wajah anak-anak yang mereka bantu. "Ayah, aku merasa seperti ini adalah tujuan hidupku," kata Pak Ijo suatu malam ketika mereka berbincang di teras rumah. Hendra mengangguk,
tersenyum hangat. Kamu telah melakukan hal yang luar biasa, Jo. Aku sangat bangga padamu. Dengan dukungan Hendra, Pak Ijo merasa bahwa ia berada di jalur yang benar untuk membuat perubahan nyata. Tantangan besar datang ketika Yayasan Cita Mulia mulai menghadapi masalah pendanaan. Pak Ijo dan Hendra bekerja keras untuk mencari solusi, mengadakan berbagai acara penggalangan dana dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Kita tidak bisa berhenti sekarang, Ayah, anak-anak itu membutuhkan kita, kata Pak Ijo dengan penuh semangat. Hendra merasakan tekad kuat dalam diri Pak Ijo dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh. Mereka mengatur acara gala amal di hotel mewah di Yogyakarta, di mana Pak Ijo memberikan pidato yang menginspirasi para tamu undangan. Berkat usaha keras mereka, dana yang dibutuhkan berhasil terkumpul, dan program-program yayasan dapat terus berjalan. Yayasan Cita Mulia mulai mendapat perhatian dari media dan masyarakat luas. Pak Ijo menjadi wajah dari organisasi tersebut, dengan banyak orang terinspirasi oleh kisah hidupnya yang luar biasa. Pak Ijo, bagaimana rasanya sekarang dikenal banyak orang? Tanya Hendra sambil tersenyum saat mereka duduk bersama di taman yayasan. Awalnya aneh, Ayah, tapi kalau ini bisa membantu lebih banyak anak, aku akan melakukannya dengan senang hati, jawab Pak Ijo. Hendra merasa bangga melihat bagaimana anak angkatnya tumbuh menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh dan penuh empati. Sementara itu, Pak Ijo semakin sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, baik di sekolah-sekolah maupun seminar-seminar sosial. Ia dengan senang hati berbagi pengalamannya, menceritakan bagaimana hidupnya berubah berkat bantuan dan dukungan Hendra. Aku pernah merasa tidak ada harapan, tapi kemudian seseorang datang dan memberiku kesempatan, kata Pak Ijo dalam salah satu pidatonya yang penuh emosi. Hendra selalu hadir di setiap acara tersebut, menyaksikan dengan bangga bagaimana Pak Ijo menginspirasi orang lain dengan kisahnya. Kamu adalah bukti bahwa semua orang bisa berubah jika diberikan kesempatan, bisik Hendra suatu kali setelah acara berakhir. Di tengah kesibukannya, Pak Ijo tidak pernah melupakan bahwa Hendra adalah sosok yang membuat semua ini mungkin. Suatu hari, ia mengajak Hendra untuk berjalan-jalan di sekitar Yogyakarta, mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari hidupnya di jalanan. Ayah, inilah tempat aku dulu tidur, di bawah jembatan ini, kata Pak Ijo sambil menunjuk sebuah sudut yang gelap. Hendra merasakan rasa haru yang mendalam. Kamu telah melalui banyak hal Pak Ijo, dan lihat di mana kamu sekarang, katanya sambil merangkul Pak Ijo. Perjalanan itu mengingatkan mereka berdua akan pentingnya memberi kesempatan kedua kepada mereka yang membutuhkan. Yayasan Cita Mulia semakin berkembang, dan Hendra memutuskan untuk membangun fasilitas tambahan di pinggiran Yogyakarta. Pak Ijo, kita perlu lebih banyak ruang untuk menampung anak-anak ini. Aku akan membangun asrama baru dan pusat pelatihan untuk mereka, kata Hendra dengan antusias. Pak Ijo setuju dengan ide tersebut dan ikut serta dalam merencanakan desain dan fungsi fasilitas baru itu. Ketika pembangunan dimulai, Pak Ijo sering mengunjungi lokasi untuk melihat perkembangan proyek tersebut. Ini akan menjadi tempat di mana anak-anak bisa merasa aman dan belajar banyak hal baru, kata Pak Ijo dengan penuh harapan. Pembangunan asrama dan pusat pelatihan selesai lebih cepat dari yang diperkirakan, dan segera fasilitas baru tersebut mulai menampung anak-anak jalanan yang membutuhkan. Pak Ijo dan Hendra meresmikan pembukaan asrama tersebut dengan acara syukuran sederhana yang dihadiri oleh anak-anak, staf yayasan, dan beberapa donatur. Ini adalah tempat di mana kalian bisa belajar, bermain, dan bermimpi, kata Pak Ijo dalam sambutannya kepada anak-anak yang hadir. Kami ada di sini untuk membantu kalian mencapai apa yang dulu tampak mustahil. Hendra yang berdiri di samping Pak Ijo merasa haru melihat betapa jauh anak angkatnya telah melangkah. Hubungan antara Pak Ijo dan Hendra semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka tidak hanya menjadi ayah dan anak, tetapi juga mitra sejati dalam menjalankan yayasan. Di waktu luangnya, mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dengan berjalan-jalan di alam terbuka atau sekadar berbincang di rumah. Suatu malam, saat mereka duduk di depan perapian, Pak Ijo bertanya, "Ayah, apakah kamu pernah menyesal telah mengambilku dari jalanan?" Hendra menatapnya dengan penuh kasih. "Tidak pernah Pak Ijo, kamu telah membawa kebahagiaan dan tujuan baru dalam hidupku." Pak Ijo merasa sangat tersentuh oleh kata-kata itu dan menyadari betapa beruntungnya ia memiliki Hendra dalam hidupnya. Kehidupan Pak Ijo terus berjalan dengan penuh dinamika, dan ia semakin sering mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hendra. "Ayah, kamu telah mengubah hidupku sepenuhnya. Aku ingin melakukan hal yang sama untuk anak-anak lain," kata Pak Ijo suatu hari.
Hendra tersenyum. Dan itulah yang sedang kamu lakukan, Jo. Kamu telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Perkataan itu semakin memotivasi Pak Ijo untuk bekerja lebih keras demi anak-anak jalanan lainnya. Ia terus berusaha mengembangkan yayasan, menambah program-program baru yang dirancang untuk membantu anak-anak menemukan bakat dan minat mereka. Pada suatu malam yang tenang, Pak Ijo dan Hendra duduk bersama di teras rumah, berbicara tentang masa depan. Ayah, aku ingin melakukan lebih banyak lagi. Aku ingin yayasan ini mencapai seluruh Jawa, bahkan seluruh Indonesia, kata Pak Ijo dengan semangat. Hendra mengangguk setuju. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Jo, dan aku akan selalu mendukungmu. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memperluas yayasan, membangun lebih banyak fasilitas, dan menjalin kerjasama dengan organisasi lain. Malam itu, Pak Ijo merasa sangat bersemangat tentang masa depan, mengetahui bahwa dengan Hendra di sisinya, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Cita Mulia berhasil memperluas jangkauannya ke berbagai daerah di Jawa. Pak Ijo dan Hendra bekerja keras memastikan bahwa setiap cabang yayasan beroperasi dengan baik, memberikan pendidikan, tempat tinggal, dan bimbingan kepada anak-anak yang membutuhkan. Ayah, kita sekarang sudah memiliki 5 cabang, dan setiap hari kita bisa membantu lebih banyak anak, kata Pak Ijo dengan penuh kebanggaan saat mereka berdiskusi di ruang kerja Hendra. Aku tidak pernah membayangkan kita bisa sejauh ini, tambahnya. Hendra tersenyum dan berkata, semua ini berkat dedikasimu, Jo. Kamu telah membawa perubahan besar bagi banyak orang. Pada suatu hari yang istimewa, Pak Ijo diundang untuk berbicara di sebuah konferensi nasional tentang pemberdayaan anak jalanan. Di hadapan para peserta yang terdiri dari para pemimpin organisasi sosial, akademisi, dan pemerintah, Pak Ijo membagikan pengalamannya tentang bagaimana sebuah kesempatan dapat mengubah hidup seseorang. Saya dulu adalah anak jalanan tanpa harapan, tapi seseorang melihat potensi dalam diri saya dan memberi saya kesempatan. Sekarang, saya ingin memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan, kata Pak Ijo dengan penuh emosi. Para peserta konferensi memberikan tepuk tangan meriah, dan Hendra yang duduk di barisan depan merasa sangat bangga. Setelah konferensi tersebut, Yayasan Cita Mulia mendapat banyak perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Donasi meningkat, dan semakin banyak orang yang ingin terlibat dalam kegiatan yayasan. Hendra dan Pak Ijo mulai mempertimbangkan untuk memperluas program yayasan keluar Jawa, bahkan ke seluruh Indonesia. Pak Ijo, ini adalah momen penting. Kita bisa membawa misi kita ke seluruh negeri, kata Hendra saat mereka merencanakan ekspansi. Aku siap, Ayah. Mari kita lakukan ini, jawab Pak Ijo dengan semangat membara. Bersama-sama, mereka memulai tahap baru dalam perjalanan mereka, bertekad untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru negeri. Ketika Yayasan Cita Mulia semakin berkembang, Pak Ijo menyadari betapa pentingnya menjaga semangat dan motivasi para staf dan relawan. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan rutin dengan mereka, mendengarkan keluhan, saran, dan ide-ide mereka. Kita semua ada di sini karena kita percaya pada misi ini. Mari kita bekerja bersama untuk mencapai lebih banyak lagi, kata Pak Ijo dalam salah satu pertemuan. Dukungan dan semangat dari Pak Ijo membuat para staf merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Hendra mengamati dengan bangga bagaimana Pak Ijo tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja yayasan, Pak Ijo dan Hendra memutuskan untuk mengadakan program pelatihan bagi para relawan dan staf. Mereka mengundang para ahli untuk memberikan pelatihan dalam berbagai bidang, mulai dari manajemen proyek hingga penanganan anak-anak yang trauma. Kita perlu terus belajar dan berkembang agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini, kata Pak Ijo dalam salah satu sesi pelatihan. Hendra setuju dan menambahkan, dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, kita bisa membuat perbedaan yang lebih besar. Program pelatihan ini mendapat sambutan positif dan semakin memperkuat yayasan. Dalam perjalanan waktu, Pak Ijo semakin dikenal sebagai tokoh muda yang berpengaruh dalam gerakan sosial di Indonesia. Ia sering diundang untuk memberikan kuliah dan berbagi pengalamannya di berbagai forum internasional. Pada suatu kesempatan, ia diundang untuk berbicara di sebuah konferensi besar di luar negeri. Ini adalah kesempatan besar untuk membawa pesan kita ke dunia, Pak Ijo, kata Hendra saat mereka mempersiapkan perjalanan. Pak Ijo merasa gugup namun juga bersemangat. Aku akan melakukan yang terbaik, Ayah, jawabnya. Di konferensi tersebut,
Pak Ijo berhasil memukau para peserta dengan ceritanya dan semakin memperkuat reputasi Yayasan Cita Mulia di kancah internasional. Setelah pulang dari konferensi internasional, Pak Ijo dan Hendra mendapatkan banyak tawaran kerjasama dari organisasi internasional. Mereka mulai merencanakan proyek-proyek baru yang lebih ambisius, seperti membangun sekolah-sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Kita harus memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, kata Pak Ijo dengan tekad kuat. Hendra setuju dan mendukung penuh rencana tersebut. Mereka memulai kampanye besar untuk menggalang dana dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Perlahan namun pasti, proyek-proyek mereka mulai terwujud, dan banyak anak yang kini dapat merasakan manfaatnya. Yayasan Cita Mulia kini telah menjadi salah satu organisasi filantropi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Pak Ijo dan Hendra bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa yayasan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar. Ayah, kita sudah mencapai begitu banyak, tapi aku merasa perjalanan kita masih panjang, kata Pak Ijo suatu malam. Hendra mengangguk setuju. Ya Jo, kita telah menanam benih yang baik, dan sekarang kita harus memastikan bahwa pohon ini tumbuh subur dan memberi manfaat bagi banyak orang. Dengan semangat yang tak pernah padam, mereka melanjutkan misi mereka, menyebarkan harapan dan kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan. Pada suatu hari yang cerah, Pak Ijo menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia atas dedikasinya dalam membantu anak-anak jalanan. Upacara penghargaan tersebut diadakan di Istana Negara, di hadapan para pejabat tinggi dan tamu undangan terhormat. Penghargaan ini saya terima bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua anak-anak yang pernah berada dalam posisi saya. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik, kata Pak Ijo dalam pidatonya. Hendra yang duduk di antara para tamu, merasa sangat bangga dan terharu melihat bagaimana Pak Ijo telah berkembang menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan disegani. Setelah menerima penghargaan tersebut, Pak Ijo dan Hendra mengadakan acara syukuran di Yayasan Cita Mulia. Mereka mengundang semua anak-anak, staf, dan relawan untuk bersama-sama merayakan pencapaian tersebut. Ini semua berkat kerja keras kita bersama, kata Pak Ijo di hadapan semua orang yang hadir. Mari kita terus bekerja untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua anak. Suasana syukuran itu dipenuhi dengan kegembiraan, musik, dan tawa. Hendra merasa sangat bahagia melihat bagaimana yayasan yang mereka bangun telah menyentuh begitu banyak kehidupan. Ketika hari-hari berlalu dan tahun-tahun berganti, Pak Ijo dan Hendra terus menjalankan misi mereka dengan penuh dedikasi. Yayasan Cita Mulia terus berkembang, menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Indonesia. Pak Ijo yang kini menjadi seorang pemimpin berpengalaman, tetap rendah hati dan selalu mengingat dari mana ia berasal. Ayah, terima kasih karena telah memberikan aku kesempatan ini, kata Pak Ijo suatu malam saat mereka duduk bersama di teras rumah. Hendra tersenyum dan menjawab, Pak Ijo, kamu telah melakukan lebih dari yang pernah aku bayangkan. Kamu telah mengubah dunia, satu anak dalam satu waktu. Dengan tekad untuk terus memberikan yang terbaik, mereka melanjutkan perjalanan mereka, mengetahui bahwa dengan cinta dan komitmen, mereka dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua anak. Begitulah kisahnya. Semoga ada yang bisa diambil dari kisah dan perjuangan ini dalam kehidupan nyata.